Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katniss Karmanaru. Saya dari PS 4F dengan NIM 0503232116. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan moneter dalam konteks ekonomi Islam. Nah, kebijakan moneter dalam konteks ekonomi Islam itu adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, tujuan kebijakan moneter itu untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal serta menjaga stabilitas ekonomi, seperti mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Terus ada 3 kebijakan moneter yang ada yang ada di Indonesia saat ini. Yaitu pertama membeli surat berharga, terus pendapatan suku bunga, dan terakhir yaitu persyaratan cadangan modal bank. Nah, secara syariah ini kebijakan moneter itu wajib bebas dari riba dan bunga. Selanjutnya sistem kebijakan moneter tanpa bunga. Nah, sistem ini dalam ekonomi Islam dia tidak mengenal bunga karena dianggap menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor real dan moneter. Sebagai gantinya, sistem keuangan Islam menerapkan prinsip bagi hasil atau profit dan loss sharing, di mana keuntungan nasabah ditentukan oleh hasil investasi bank yang ada di sektor real. Kemudian dengan begitu, sektor moneter bergantung pada sektor real. Jika investasi dan produksi meningkat, maka perekonomian juga akan tumbuh. Namun, dalam dunia modern yang sekarang, sistem ini didominasi dengan sistem kapitalis berbasis bunga. Muncul tantangan dalam mengelola kebijakan moneter tanpa instrumen bunga. Meski demikian, sistem keuangan Islam berperan sebagai penyempurna ekonomi Islam yang berbasis pada produksi dan perdagangan. Nah, sekarang perbedaan antara kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Islam. Nah, kalau kebijakan moneter konvensional itu dia menggunakan suku bunga dan instrumen utama kebijakan moneter. Terus dia bank sentral mengatur jumlah uang beredar dan tingkat bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi. Yang ketiga, kalau kebijakan moneter ini dia ada 2. Yang pertama kuantitatif, yaitu mengubah suku bunga, dan yang kedua ada kualitatif, yaitu kebijakan spesifik dalam kondisi ekonomi. Nah, tujuan utama ekonomi moneter konvensional ini untuk menstabilitaskan harga dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ekonomi moneter syariah. Kalau ekonomi moneter syariah itu yang pertama ada bebas dari riba, yaitu bunga bank dilarang sehingga suku bunga tidak bisa digunakan sebagai instrumen moneter. Yang kedua, uang sebagai alat tukar. Yang ketiga, fokus pada keseimbangan permintaan dan penawaran uang serta pemerataan ekonomi dengan prinsip keadilan dan persaudaraan. Yang keempat, yaitu tujuan utamanya untuk menjaga peredaran sumber daya ekonomi agar distribusi kekayaan dan pendapatan lebih adil. Selanjutnya ada manajemen kebijakan moneter Islam. Ini bertujuan untuk stabilitas permintaan uang dan mengarahkan ke sektor produktif. Instrumen yang menyebabkan ketidakstabilan dan alokasi dan dana tidak produktif itu dihindari. Kemudian ada prinsip-prinsip kebijakan moneter Islam, yaitu yang pertama ada kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang mutlak. Yang kedua yaitu manusia merupakan pemimpin atau khalifah yang biasa kita sebut. Kemudian yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh itu saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas bagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya. Nah, selanjutnya ada strategi kebijakan moneter Islam. Nah, jika harga naik akibat pasokan barang dan jasa lebih rendah dari permintaan, maka otoritas moneter harus mendorong peningkatan produksi. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam ini bersifat ekspansif untuk meningkatkan penawaran agregat. Selanjutnya ada macam-macam dari kebijakan moneter. Yang pertama itu dalam ekonomi Islam tidak ada aset berbunga, yang dimana pemilik dana memilih antara menyimpan uang tanpa keuntungan atau menginvestasikannya dalam aset bagi hasil. Nah, yang kedua ada tersedianya peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan berbagai tingkat risiko, diimbangi dengan keuntungan yang diharapkan. Nah, yang ketiga ada dana menganggur, sebaiknya diinvestasikan pada aset bagi hasil untuk menghindari dampak inflasi dan zakat. Yang terakhir ada ekonomi Islam yang membutuhkan fondasi kuat, bukan sekadar penghapusan riba, tetapi juga sistem yang mendukung penyertaan modal dan tujuan Islam secara menyeluruh. Kemudian ada fungsi dan tujuan kebijakan moneter Islam. Nah, tujuan kebijakan moneter Islam ini yang pertama mempengaruhi kondisi moneter, keuangan, dan sektor real. Yang kedua, mendorong peningkatan kesempatan kerja dan iklim usaha yang kuat.
dan sehat. Yang ketiga itu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan mengatasi keterbatasan investasi dan devisa di negara berkembang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu adalah menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk bekerja. Yang keempat yaitu memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan untuk penjelasan dari materi kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.